Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salih ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya dan limpahan karunia-Nya kita masih diberikan nyawa dan kita masih dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya sampai pada saat sekarang ini. Dan juga semoga teman-teman sekalian, juga Bapak Ibu dosen, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Firmansyah dengan NIM 22087202. Saya berasal dari Departemen Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup belajar gerak dan motorik, yang mana ini merupakan juga aktivitas kita sehari-hari, yaitu gerak dan motorik. Langsung saja kita akan lanjutkan pembahasan tentang ruang lingkup belajar gerak dan motorik. Yang pertama yaitu apa itu belajar dan apa saja ciri-ciri dari belajar tersebut. Jadi, belajar merupakan suatu proses yang mana proses tersebut relatif permanen, dan juga dalam proses tersebut kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman tentang perubahan tingkah laku. Jadi, seseorang dikatakan telah belajar apabila seseorang tersebut telah dapat menunjukkan perubahan dari diri dalam perubahan perilaku dari dalam dirinya. Jadi maksudnya di sini adalah seorang yang belajar berarti seseorang tersebut dapat merubah tingkah lakunya, yang mana dari dia tidak tahu menjadi tahu, dan juga dari hal yang negatif menuju positif. Apabila perubahan bertingkah laku ini belum bisa terwujudkan pada dirinya sendiri, maka seseorang tersebut gagal dalam belajar. Kemudian kita mau melihat dari ciri-ciri belajar dari segi proses, yang mana ciri-ciri belajar dari segi proses ini terbagi menjadi tiga, yaitu adanya aktivitas fisik, mental, dan juga emosional. Maksudnya di sini adalah adanya aktivitas fisik. Misalnya seseorang belajar praktek, maka di sana ada aktivitas fisik yang terlibat tentunya. Selanjutnya ada melibatkan unsur lingkungan. Seperti yang juga kita jelaskan tadi, unsur lingkungannya misalnya kita sedang belajar olahraga basket, maka lingkungan kita adalah berada di dalam lapangan. Yang ketiga, yang terakhir ada bertujuan ke arah terjadinya perubahan, yaitu behavioral change. Yang mana juga telah kita jelaskan tadi, seseorang dikatakan belajar apabila seseorang tersebut telah terdapat perubahan dari dalam dirinya. Yaitu disingkat dengan behavioral change. Yang kedua ada dari segi hasil, yang mana dari segi hasil ini bersifat relatif tetap. Kenapa bersifat relatif tetap? Karena misalnya seseorang belajar bermain basket, apabila dia telah bisa dan dia berhenti beberapa tahun, dia juga akan masih bisa bermain basket. Maka itu disebut dengan bersifat relatif tetap. Yang kedua, diperoleh dari usaha yang maksimal tentunya. Tentunya seorang yang melakukan sesuatu aktivitas bermain basket tadi, apabila dia melakukan dengan maksimal, maka insya Allah dia akan bisa bersifat relatif tetap. Tapi apabila dia tidak maksimal, maka yang tadi itu skill-skillnya bisa hilang. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ini terbagi menjadi tiga, yaitu faktor internal, eksternal, dan juga faktor pendekatan belajar.
Yang pertama dahulu yaitu faktor internal. Seperti yang telah kita ketahui, faktor internal yaitu berada di dalam, di internal yaitu faktor yang berada dalam diri pelaku tersebut, yaitu baik itu jasmaninya maupun rohaninya. Nah, jadi itulah faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal X berarti di luar. Kalau di luar otomatis lingkungannya. Jadi faktor yang mempengaruhi belajar ini juga ada faktor lingkungan yang mempengaruhi belajar ini. Yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar. Yang ini merupakan jenis upaya belajar dari seseorang yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pembelajarannya. Itu bagaimana seseorang siswa tersebut menyaring pelajaran ini, bagaimana dia mengulang pelajarannya, pokoknya bagaimana dia menangkap suatu pelajaran yang telah diberikan itu. Itu juga ada teknik dalam belajar tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan gerak. Gerak yaitu suatu proses perubahan arah atau pergeseran sendi, penggerakan sendi, yang mana apabila sendi seseorang itu tersebut bergerak, maka itu juga telah disebut gerak. Yang mana gerak ini adalah perubahan tempat posisi dan kecepatan tubuh atau bagian manusia yang terjadi dalam satu dimensi ruang dan waktu serta dapat diamati secara objektif. Jadi gerak ini dapat diamati secara objektif. Contohnya kita menggerakkan jari. Ini juga telah disebut dengan gerak. Jadi tidak harus berjalan, yang harus disebut gerak. Ketika kita menggerakkan jari, menggelengkan kepala, itu juga dapat disebut dengan gerak, yang mana hal tersebut dapat kita amati secara langsung atau objektif. Selanjutnya ada fungsi gerak. Adapun fungsi gerak ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada fungsi produktif, yang mana maksudnya fungsi produktif di sini adalah dengan gerak tersebut seseorang dapat menghasilkan sesuatu, memproduksi sesuatu. Contohnya dengan bergerak ini seseorang dapat berolahraga, memproduksi sesuatu lah, memproduksi juga telah kita tahu semuanya. Yang kedua ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi maksudnya di sini ada dengan bergerak seseorang dapat berkomunikasi dengan si A, seseorang dapat berkomunikasi dengan dosen si B, seseorang dapat berkomunikasi secara langsung tatap muka. Itu juga dilakukan dengan bergerak. Karena tanpa adanya gerak sulit untuk berkomunikasi. Tetapi pada zaman sekarang juga telah ada yang namanya handphone. Jadi dengan berbaring di kasur aja itu juga membutuhkan gerak. Mengangkat handphone itu membutuhkan gerak. Yang ketiga ada fungsi eksplorasi. Fungsi eksplorasi ini yaitu fungsi menjelajahi. Seseorang dengan gerak tersebut dia dapat menjelajahi suatu hutan. Dengan gerak seseorang dapat menjelajahi suatu kampus, ada apa di lingkungan kampus tersebut. Yang kedua ada fungsi adaptasi. Maksud fungsi adaptasi ini yaitu dengan gerak tersebut seseorang siswa atau seseorang individu dapat beradaptasi dengan tetangga, dapat beradaptasi dengan keluarga, kerabat, dan yang lain-lainnya. Yang kelima ada fungsi personal. Fungsi personal ini adalah fungsi pribadi sendiri, yaitu misalnya contohnya fungsi personal ini seseorang dengan gerak ini dia dapat membugarkan dirinya, menyehatkan tubuhnya. Dia dengan gerak fungsi personal mereka dapat pergi kuliah, kerja, dan yang lain-lainnya. Yang keenam ada fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi ini yaitu dengan bergerak seseorang dapat mengekspresikan sesuatu. Misalnya contohnya seorang atlet bola lah, Cristiano Ronaldo, ketika dia mencetak gol, dia mengekspresikannya dengan selebrasi. Yang juga telah kita ketahui semuanya, selebrasi Cristiano Ronaldo adalah Shoo. Yang ketujuh ada fungsi komparasi. Fungsi komparasi ini maksudnya seseorang tersebut dapat membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, jadi fungsi komparasi ini
Seorang individu itu bisa membedakan misalnya kelompok A dengan kelompok B, perbedaannya apa? Disitulah fungsi komparasi. Yang kedelapan ada fungsi ritual. Fungsi ritual ini yaitu seseorang dapat memotivasi dirinya atau kelompok lain untuk mengingat leluhur-leluhurnya, keluarganya, kerabat, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada materi motorik. Motorik ini seringkali motorik dan gerak seringkali menjadi satu. Jadi motorik ini adalah perkembangan yang dipengaruhi oleh pengalaman dan latihan. Jadi tanpa adanya pengalaman dan latihan, maka motorik ini tidak akan terjadi. Maka dari itu motorik ini bukanlah pengembangan dari diri pribadi, dari dalam diri sendiri, akan tetapi adanya pengalaman dan latihan. Maksudnya tuh bukan bukan otomatis terjadi sendiri aja dalam diri kita, akan tetapi itu harus dilatih dan juga ada pengalaman dalam hal tersebut, diajarkan misalnya. Contohnya seseorang seseorang anak dapat berjalan, itu tidak dia sendiri yang bisa langsung berjalan, itu pasti ada ajakan orang tuanya, diangkat-angkat, ditata-tata, yang lain-lainnya. Jadi motorik ini merupakan perkembangan perkembangan dari hasil pengalaman dan latihan. Selanjutnya, berdasarkan kecermatan gerak, motorik ini terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, kita bahas dahulu motorik kasar. Motorik kasar ini yaitu keterampilan yang melibatkan otot-otot besar, yang mana cakupannya penggunaan otot-otot yang luas, otot-otot yang besar. Contohnya di sini seseorang anak bayi, oh, merangkak, merangkak atau berjalan kaki. Di sana motorik yang digunakan adalah motorik kasar karena yang fungsi yang digunakan di sana fungsi otot-otot besarnya. Yang kedua, kita masuk ke motorik halus. Motorik halus ini adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Kalau motorik kasar tadi adalah oh, keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utamanya, maka motorik halus ini adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utamanya. Contohnya di sini seorang anak bayi menggerakkan tangannya, jari jemarinya, menggelengkan kepala. Itu sudah termasuk dalam motorik halus. Selanjutnya, berdasarkan titik awal dan akhir, motorik ini terbagi menjadi tiga, yaitu motorik distrik, motorik serial, dan motorik kontinu. Pertama, motorik distrik. Motorik distrik ini adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat terjadi dan kapan saat berakhir. Contohnya, seseorang melakukan lompat indah di sebuah kolam renang. Jadi seorang tersebut telah mengetahui dia akan memanjat ke lantai 3 untuk melakukan lompat indah. Nah, di sana orang tersebut telah mengetahui awalannya di mana di lantai 3. Dan dia juga telah mengetahui akhirannya di mana. Akhirnya adalah di kolam renang. Nah, jadi ini disebut dengan motorik distrik, yang mana kita mengetahui kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Yang kedua ada motorik serial yang merupakan gabungan dari motorik kontinu dan motorik distrik ini. Oh, motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya mengguling ke depan berkali-kali. Yang ketiga, ada motorik kontinu. Motorik kontinu merupakan keterampilan motorik yang tidak jelas sama sekali kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir gerakan. Kenapa contohnya bermain tenis meja? Karena ketika kita melakukan bermain tenis meja, kita tidak tahu ketika kita menyervis, kita tidak tahu kapan bola ini akan mati kembali, kapan kita akan memulai servis kembali. Itu tergantung dengan stimulus rangsangan rangsangan. Itu tergantung dengan lawan yang kita hadapi.
Selanjutnya ada berdasarkan stabilitas lingkungan. Yaitu ada dua keterampilan. Yang pertama keterampilan terbuka dan keterampilan tertutup. Keterampilan terbuka ini merupakan keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sulit untuk diprediksi. Selain adanya stimulus, selain adanya selain ada stimulus dari dalam diri pelaku juga dipengaruhi dari stimulus luar. Maksudnya keterampilan terbuka ini merupakan keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah dan sulit untuk diprediksi, yang mana gerakan ini dilakukan karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku dan juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Contohnya dalam bermain sepak bola. Yang kedua yaitu ada keterampilan tertutup, yaitu keterampilan yang mana keterampilan ini tidak sulit untuk diprediksi dan gerakan yang dilakukan juga semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri dan tanpa adanya stimulus dari luar. Jadi kita kembali lagi ke keterampilan terbuka tadi. Contoh contohnya keterampilan terbuka tadi selain bermain sepak bola itu bermain bola kasti. Oh, selalu perubahan suka sulit untuk bermain bola kasti. Ketika kita bermain bola kasti, pasti ada seseorang yang memegang pemukulnya dan juga ada seseorang yang melemparkan bola ke kita, bermain bola kasti. Nah, ketika seseorang melemparkan bola itu, kita tidak semata-mata bahwasanya bolanya pasti di sini. Itu akan sulit diprediksi. Itu tergantung pelemparnya melempar di mana. Kita harus merespon dengan stimulus kita, merangsangan kita. Kemana bola ini kita harus meraba-raba. Kemana bola ini kita harus merasakan kemana lemparan yang akan dilakukan oleh pelempar ini agar bola tersebut kena kita pukul. Yang keterampilan tertutup ini contohnya ketika kita bermain golf. Ketika bermain golf, bola tersebut telah kita ketahui posisinya. Soalnya posisi bola golf tersebut berada di satu titik yang mana tidak berubah-ubah arahnya dan tenang di sana. Kita hanya cukup untuk memukulnya dan mengenai targetnya. Ini begitulah tentang motorik berdasarkan stabilitas lingkungan. Baiklah, mungkin sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khair. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, silakan sampaikan langsung kepada saya. Di sini kita juga sama-sama belajar. Mungkin salah salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.